Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru terutama di wilayah Kementerian Agama. Bapak Ibu guru peserta PPG yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman saya seputar pendidikan profesi guru, yaitu pada tugas lokakarya ya. Bapak Ibu di tahap 2 yaitu memasuki tahap lokakarya, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Setelah pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk hari yang kelima, yaitu mengerjakan evaluasi pembelajaran berupa membuat soal AKM dan soal survei karakter. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tugas pada hari yang ke-6 dan ke-7, yaitu bagaimana caranya untuk membuat RPP ya, sebagaimana yang memenuhi ketentuan ya di dalam PPG ini. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, bantu untuk mensupport channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya. Bantu like, comment, and subscribe dan share video ini sehingga Bapak Ibu guru terutama peserta PPG setelah menonton ya bisa memahami sehingga bisa memudahkan, harapannya ya bisa memudahkan tugas-tugas Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa juga saya ingatkan untuk menyalakan ya lonceng notifikasinya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengetahui update terbaru dari video saya. Langsung saja kita menuju ke pembahasan ya, yaitu pada lokakarya modul perangkat pembelajaran. Kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat RPP ya, sebagaimana ketentuan sehingga nanti nilainya bisa maksimal. Di sini untuk pembuatan RPP ya itu masuk pada hari ke-6 ya. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk setiap tugas ya di dalam PPG ini antar satu dosen dengan dosen lainnya belum tentu sama ya. Jadi antar LPTK pun tentu berbeda. Jadi yang harus Bapak Ibu kerjakan ya adalah sesuai dengan instruksi dari masing-masing dosen Bapak Ibu masing-masing ya. Karena insya Allah instruksi dari dosen sudah jelas. Sebagai contoh di sini ya, instruksi dari dosen yaitu buat RPP 1 berbasis problem based learning atau proyek based learning, TPEX dan HOT. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini maksudnya adalah ya Bapak Ibu disuruh untuk membuat RPP itu harus memenuhi model atau pendekatan, yaitu antara memilih bisa PBL Problem Based Learning atau PJBL ya Project Based Learning. Bagaimana langkah-langkah kedua ini? Tentu Bapak Ibu sudah mempelajarinya ya, karena ini ada di modul di dalam ya pendalaman materi, yaitu modul, kalau nggak salah ini ada di modul perangkat pembelajaran juga ada ya. Kemudian harus memenuhi unsur TPEC dan HOT ya Bapak Ibu ya di sini ya. TPEC itu berarti maksudnya adalah teknologi ya, memenuhi unsur teknologi, kemudian konten pengetahuan ya. Ini harus terpenuhi dan harus memenuhi unsur HOT ya Bapak Ibu. Nah, ini maksudnya adalah berpikir tingkat tinggi. Syaratnya sebagaimana Bapak Ibu sudah mempelajari pada tugas sebelum ini ya, yaitu harus dalam taksonomi Bloom itu minimal yaitu C4 ya, harus memenuhi C4, C5 dan C6 ya, mengevaluasi, berkreasi atau mencipta, ini masuk yang ke tipe HOT. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk pembuatan RPP sehingga nilainya bisa maksimal ya. Sebagai contoh di sini ya, saya akan berbagi dosen itu nanti akan menilai berdasarkan instrumen dan rubrik penilaian ya RPP dalam PPL seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada beberapa komponen yang akan dinilai. Jadi harapannya nanti setelah Bapak Ibu menonton video ini ya, sehingga Bapak Ibu bisa memaksimalkan ya poin-poin ini. Sebagai contoh di sini ya,
Yang pertama yang akan dinilai yaitu tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Ada poin 1 sampai 10 ya. 1 2 itu kurang sekali, 3 4 5 kurang, 6 7 8 itu baik, 9 10 itu sangat baik ya. Sebagai contoh di sini ya, saya akan menelaah satu RPP ya di sini. Nah, ini sebagai gambaran saja, nanti Bapak Ibu dosen akan menilai RPP Bapak Ibu sebagai berikut ini ya. Jadi untuk formatnya itu, untuk format RPP yaitu usahakan format yang sesuai yang diinginkan oleh instruksi dosennya ya. Kalau lebih bagus itu biasanya adalah format yang lengkap. Kalau pengalaman saya dulu untuk tugas RPP 1 2 3 itu dosennya memang menginginkan yang berbeda. Jadi ketika RPP yang pertama itu formatnya yang lengkap, kemudian RPP kedua itu daring ya. Jadi harapannya itu biar mahasiswa itu bisa membuat ya, mahasiswa atau guru itu peserta PPG bisa membuat RPP daring. Kemudian yang ketiga itu disuruh membuat RPP yang luring dan satu lembar ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, patuhi saja perintah dosennya. Apakah RPP 1 2 3 itu bentuknya harus yang komplit semua atau memang disuruh bentuk yang berbeda seperti tugas saya dulu ya, ada yang luring satu lembar, ada yang daring dan ada yang luring yang lengkap ya, seperti ini. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya di dalam pembuatan RPP agar nilainya maksimal itu yang pertama tujuan pembelajaran ya harus ada. Kemudian yang akan dinilai sebagai gambarannya seperti ini. Yang pertama kesesuaian tujuan dengan KD dan indikator yang akan dicapai ya. Baik apabila guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator. Dan sangat baik apabila guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator dan tersusun dengan runtut ya. Maksudnya runtut itu apa? Nah, sebagai contoh gambarannya di sini ya. Saya akan memperlihatkan RPP UKIN saya saja ya di sini ya. Maksudnya runtut itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu di dalam pembuatan KD dan IPK itu sekali lagi ya formatnya ada beberapa macam. Maksudnya apa? Ada yang bentuk KD-nya itu 1.1 dan 2.1 ya, itu dicantumkan. 1.1 berarti yang sikap spiritual, 2.1 berarti yang sikap sosial ya. Ada yang langsung seperti saya ini dan ini memang diperbolehkan ya. Jadi langsung pengetahuan sama keterampilannya saja sudah cukup. Ini juga diperbolehkan. Nah, kembali lagi ke sini, maksudnya runtut itu apa? Ya, runtut itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu merumuskan IPK ya, menjelaskan hikmah zakat, maka tujuan pembelajarannya di sini juga ya harus berbunyi ini. Menjelaskan hikmah zakat. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan hikmah zakat. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan hikmah zakat. Nah, di sini setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan dan seterusnya. Ini maksud dari runtut ya. Tujuan pembelajaran harus runtut sesuai dengan IPK. Kemudian yang kedua yang akan dinilai ya Bapak Ibu, yaitu kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu rumusan tujuan pembelajaran harus memenuhi komponen ABCD ya. Apa itu ABCD? Audience, behaviors, condition, dan degree. Menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Ya, sebagai contoh di sini ya. Maksudnya apa ABCD itu? Di dalam modul perangkat pembelajaran Bapak Ibu sudah ada sebenarnya ya. Di sini saya akan menyampaikan lagi. Audien maksudnya adalah peserta didik. Behavior merupakan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Condition maksudnya adalah prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang terakhir ada degree, adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik yang mencakup aspek afektif dan attitude. Nah, sebagai contoh di sini ya. Ada sebuah IPK berbunyi, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep takwa sesuai dalil nakli dengan penuh percaya diri. Penjelasannya adalah, setelah berdiskusi, ini masuk kondisi, peserta didik audiens dapat menjelaskan konsep takwa itu masuk behaviors, kemudian sesuai dalil nakli, penuh percaya diri ini masuk
degree-nya ya Bapak Ibu. Nah, di sini berarti sudah ya memenuhi unsur sangat baik ya, karena sudah runtut. Kemudian yang kedua juga sudah ada ABCD-nya ya, menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Baik apabila guru merumuskan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD, namun belum semua menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Kurang apabila guru merumuskan tujuan pembelajaran belum semua memuat aspek ABCD-nya ya. Misalnya berarti kalau belum semua itu adalah misal hanya seperti ini. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan hikmah zakat. Nah, sampai sini saja, tidak ada dengan santun ya, ini berarti tidak ada degree-nya. Maka nilainya nanti bisa kurang ya, ataupun bahkan kurang sekali, tidak memuat aspek ABCD-nya ya. Hanya misal hanya berbunyi seperti ini. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan hikmah zakat, hanya seperti itu saja ya, bisa masuk nanti kurang sekali ya, atau kurang ya. Jadi harapannya Bapak Ibu ya minimal baik inilah, kalau bisa yang ini sangat baik semua ya. Ini saya sengaja sampaikan tujuannya biar Bapak Ibu di dalam membuat RPP tidak asal ya, karena ada instrumen penilaiannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan tujuan pembelajaran juga ada ya, harus mengimplementasikan HOT atau High Order Thinking Skill. Nah, HOT ini letaknya berarti ada di IPK dan tujuan pembelajaran juga Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh di sini ya, yang harus memenuhi unsur C4, C5 dan C6 ya. Sebagai contoh di sini, menganalisis orang yang berhak menerima zakat. Nah ya, ini IPK termasuk HOT. Kenapa? Karena menganalisis kalau Bapak Ibu lihat di taksonomi belum ya, itu masuk kategori C4. Menjelaskan ini C1 ya, tidak menghitung ini juga tidak, C2 kalau nggak salah. Ini yang penting minimal ada unsur HOT-nya 1 ya. Karena kalau ini HOT semua nanti malah justru siswa ya, apalagi tingkatannya saya ngajar di SD ya, itu akan kesulitan kalau HOT semua. Makanya dosen juga memberikan toleransi minimal 1, itu sudah bagus ya. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat IPK dan tujuan pembelajaran ya, itu harus memenuhi unsur HOT minimal 1 ya. Menerapkan ya, ini juga sudah masuk ke unsur HOT ya. Nah, ini berarti sehingga kalau seperti ini nanti nilainya bisa baik ya, ataupun baik sekali. Nah, kemudian yang kedua yang penting Bapak Ibu di dalam pembuatan RPP Bapak Ibu, yaitu harus ada materi pembelajaran ya. Maksudnya apa? Yang pertama, merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TIPEK ya. Harus ada unsur TIPEK-nya ya Bapak Ibu ya. Sebagai contoh di sini, materi pembelajaran ya, ini sebagai contoh untuk materi pembelajaran itu saya taruh di sini ya. Materi pembelajarannya seperti ini ya. Nanti saya buat di dalam bentuk PowerPoint ya. PowerPoint menggunakan LCD itu sudah termasuk unsur TIPEK Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah pusing-pusing ya. TIPEK itu yang berkaitan dengan teknologi, bisa PowerPoint ya, bisa menggunakan LCD itu sudah TIPEK. Menggunakan HP online itu juga termasuk TIPEK ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada unsur TIPEK-nya ya, nanti nilainya juga bagus ya. Kemudian menyusun materi pembelajaran secara komprehensif ya. Komprehensif itu berarti menyeluruh Bapak Ibu. Ya, jadi harapannya di dalam pembuatan RPP Bapak Ibu, materinya tidak hanya cukup misal pengertian zakat ya, atau orang yang berhak menerima zakat gitu saja ya. Komprehensif di sini maksudnya adalah ada penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Zakat hikmahnya itu apa ya, materinya disampaikan semua di dalam RPP-nya. Itu komprehensif menyeluruh ya. Kemudian yang penting lagi ya pada ini,
Merancang materi pembelajaran sesuai dengan kohesif dan berurutan secara logis, harus urut tadi ya. Kemudian merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi dan kehidupan nyata serta berorientasi abad 21. Maksudnya berorientasi abad 21 itu apa Bapak Ibu? Nah, di sini kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu ya. Karena abad 21 itu cirinya ada 4C itu ya Bapak Ibu. Apa saja? Ya, ada berpikir kritis itu ya. Kemudian inovatif ya, problem solving itu ya, menyelesaikan masalah, komunikasi itu juga ya. Jadi yang 4C itu berkaitan dengan berpikir kritis, inovasi, kemudian kreatif ya, problem solving itu ya, menyelesaikan masalah. Itu ciri-ciri dari pembelajaran abad 21. Di sini letaknya ada pada di langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu nanti ya. Di sini ya. Ini ada hotnya juga ya. Ini contoh dari RPP PBL saya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya langkahnya. Yang pertama di dalam PBL itu orientasi peserta didik pada masalah. Ya, kemudian mengorganisasi peserta didik, meliputi, mengeksplorasi, mengasosiasi ya. Ini bagian dari pembelajaran abad 21 ya, 4C ini. Setelah semua pendapat terkumpul, ketua kelompok memadu kelompok bersama untuk memilih jawaban yang relevan ya. Ini diskusi, kemudian nanti pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah ya, mengkomunikasikan. Nah, ini berarti kaitannya dengan presentasi ya. Di sini memenuhi unsur abad 21 Bapak Ibu. Karena model atau strategi pembelajaran problem based learning ataupun proyek based learning ya, itu sudah memenuhi unsur ya, insya Allah unsur abad 21. Nah, kalau ini sudah, kemudian selanjutnya merancang LKPD Bapak Ibu. Ya, ini penting juga ya Bapak Ibu ya. Di dalam pembuatan RPP Bapak Ibu itu harus ada dilengkapi dengan LKPD-nya Bapak Ibu. Ya, ini sebagai contoh LKPD saya. Ini RPP sudah, kemudian materi. Setelah materi ya, ya ini ya, ini LKPD dari saya. Di dalam LKPD ya itu ada unsur-unsurnya. Bagaimana harus apa saja komponennya ya, Bapak Ibu bisa melihat rujukannya ada di modul perangkat pembelajaran. Ya, masuk ke tugas pembuatan LKPD itu 3 ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai contoh ada KD-nya, ada tujuan pembelajarannya juga, petunjuk petunjuk mengerjakan LKPD ya, kemudian LKPD-nya seperti ini. Ya, ini sebagai contoh saja LKPD yang saya buat ya. Ini sudah ada LKPD-nya ya. Kalau sudah ada LKPD-nya, insya Allah nanti nilainya bisa maksimal ya. Ini adalah contoh dulu menelaah RPP ya, tugas dari dosen Bapak Ibu ya. Jadi bukan RPP saya yang ditelaah itu ya. Nah, ini ya. Ini ada tugas RPP menelaah, kemudian itu ya jawaban-jawaban dari saya tadi menelaah di LPP ini ya. Nah, ini instrumennya 8. Guru merancang LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran saja ya. Kalau mengakomodasi karakteristik siswa itu bisa masuk sangat baik. Kemudian yang penting lagi di dalam RPP Bapak Ibu yang akan dinilai yaitu strategi pembelajarannya ya. Maksudnya apa? Menentukan model pembelajaran dan merancang strategi yang mengadaptasi pendekatan TIPEC ya. Nah, ini TIPEC itu berarti kaitannya dengan teknologi ya. Guru menentukan model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran berdasarkan TIPEC yang mendidik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kan nilainya akan maksimal ya. Nah, sebagai contoh TIPEC ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Di sini ada TIPEC-nya juga ya, ada unsur-unsurnya. Lihatnya di mana kita tahu ada TIPEC-nya, yaitu ada pada langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Di dalam langkah-langkah pembelajaran itu kira-kira ada unsur TIPEC-nya tidak? Nah, sebagai contoh ini punya saya saja ya, saya perlihatkan. Peserta didik mengamati permasalahan yang ditampilkan guru melalui PPT dan video tentang zakat. Ini sudah jelas ya, ada literasi, ada TIPEC-nya ya, ada video pembelajarannya ya. Jadi bisa berupa PPT ya, menggunakan LCD, kemudian video pembelajaran ya, bisa online menggunakan HP, itu masuk TIPEC ya, yaitu teknologi dan konten pengetahuan. Kemudian yang penting lagi di sini
yang akan dinilai dosen merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan abad 21 ya. Kecakapan abad 21 itu ada 4C itu ya. Kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif ya. Ini juga masuk di langkah-langkah nanti yang akan dilihat. Di sini kira-kira ada 4C-nya tidak ya. Ini ada critical thinking ya, ini masuk berarti mengidentifikasi masalah. Ya, ini ada 4C-nya ya. Setelah semua pendapat terkumpul, ketua kelompok memandu kelompok secara bersama untuk memilah jawaban yang relevan. Ini bagian dari diskusi ya, ada 4C-nya. Kemudian ini juga ada 4C-nya lagi. Setiap peserta perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan ya. Jadi siswa presentasi ya, di situ ada tanya jawab, ada yang bertanya dengan kritis ya, kreatif, kemudian bisa menjawab ya, itu masuk komunikatif, menyelesaikan masalah ya. Ini berarti masuk 4C, berarti unsur ini akan terpenuhi. Kemudian merancang skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan model metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Ini juga kaitannya dengan strategi pembelajaran inovatifnya berupa apa ya. Di sini sebagai contoh punya saya ya. Sini adalah dengan lagu ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Saya menggunakan metode lagu ya untuk menghafal lagu Ayo Zakat ya. Ini saya ciptakan sendiri ya. Kemudian yang kedua juga pada mustahik zakat. Pada mustahik zakat ya, ini juga saya membuat RPP pada materi zakat ini ya dengan metode lagu ya. Nah, seperti ini ya. 8 asnaf yang berhak terima zakat, 1 fakir, 2 miskin, dan seterusnya ya. Ini kaitannya dengan skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan model metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang penting lagi ya, selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran Bapak Ibu. Apakah memanfaatkan TIK dengan multimedia atau tidak ya? Sangat baik apabila guru merancang pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan TIK dengan multimedia yang relevan dengan bahan ajar ya. Seperti contohnya tadi saya ya, ini menggunakan video pembelajaran ya, saya kombinasikan di dalam PPT ya, sehingga ini punya saya insya Allah nilainya ya, karena sudah memenuhi unsur maksimal. Namun di sini ya, saya menelaah nilainya 2, itu adalah tugas yang diberi dosen ya, yaitu RPP ini. Karena memang di dalam RPP ini itu guru merancang media pembelajaran tidak memanfaatkan TIK ya, di situ memang nggak ada. Kemudian selanjutnya memanfaatkan media konkret ya, ini kira-kira ada tidak memanfaatkan media konkret benda nyata dalam pembelajaran ya. Guru mampu menentukan media konkret yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa. Selanjutnya merancang pemanfaatan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan ya. Kemudian yang kelima, unsur atau instrumen yang akan dinilai yaitu pemilihan materi dan sumber belajar ya, memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik sebagai sumber belajar ya. Sebagai contoh di sini pada materi zakat ini ya, saya itu orientasi masalahnya nanti tak setelkan video, saya tayangkan ya tentang kasus pembagian zakat yang menelan korban ya. Jadi ini insya Allah ya masuk ke ini permasalahan kehidupan nyata yang menarik ya, sehingga siswa itu akan ya selain penasaran juga mereka akan tertarik dengan permasalahan tersebut. Nah, kemudian memanfaatkan sumber belajar melalui internet ya, kira-kira menggunakan internet tidak ya. Video pembelajaran saya ya itu dengan menggunakan internet ya. Ini di dalam RPP yang saya telaah di situ tidak ya, karena memang online ya. Yang ini tidak menggunakan internet. Jadi usahakan Bapak Ibu maksimalkan ya instrumen penilaian yang saya bagikan ini. Kemudian yang keenam, evaluasi pembelajaran. Merancang evaluasi yang sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi usahakan Bapak Ibu di dalam membuat RPP itu harus komplit ya. Ada selain tadi materi, LKPD, kemudian harus ada penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Penilaian di sini ya. Nah, seperti ini meliputi sikap ya, ada rubriknya, sikap yang dinilai apa,
pengetahuan ya, dikasih kisi-kisi. Nah, seperti ini ya, ini level kognitifnya, ini C4 berarti masuk hot ya, analisis C4 ya. Kemudian kalau sudah ada kisi-kisi, instrumen soal tes pengetahuannya di situ juga harus ada, kemudian kunci jawaban, penskoran, kemudian ini ada penilaian keterampilan juga, yang dinilai apa, itu harus ada instrumen penilaiannya atau rubriknya juga. Ini sebagai contoh gambaran ya. Nah, ini berarti kalau lengkap nanti nilainya akan maksimal ya, bisa 9 atau 10. Merancang evaluasi autentik. Autentik itu berarti sesuai dengan ya yang diharapkan ya. Sikap siswa itu harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari, autentik. Kemudian menyusun instrumen evaluasi hot. Ini yang terakhir ya. Nah, di dalam membuat soal-soal tadi ya, itu ada hotnya tidak. Nah, guru menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir hot, terdiri dari C4, C5, dan C6. Ya, ini sangat baik. Baik apabila guru menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir hot yang terdiri atas salah satu ya. Apabila salah satu itu masuk nilainya nanti baik. Kalau semuanya itu hot ya, berarti nanti masuk sangat baik. Namun biasanya kalau setingkat SD ini ya, soal cukup satu saja yang hot itu sudah bagus ya. Kecuali kalau tingkat SMA itu ya, itu hot semua, itu juga masih wajar ya, seperti ini. Itu ya Bapak Ibu gambarannya ya. Ini kemudian masukan dari saya, dan buat Bapak Ibu semua saya bacakan saja. Di dalam RPP yang baik harus memenuhi beberapa hal, yaitu di dalamnya harus memuat unsur penguatan karakter, penguatan literasi, adanya unsur berpikir saintifik yaitu 4C. Ya, 4C itu yaitu critical thinking, collaboration, creativity, communication ya, kemudian penguatan berpikir tingkat tinggi, order thinking skill atau HOT, dan berbasis TPEC, technological, pedagogical, and content knowledge ya, berbasis teknologi dan konten pengetahuan. Pembelajaran akan lebih baik jika guru di dalam pembelajaran menggunakan sistem pembelajaran berbasis TPEC ya. TPEC ini berarti yang teknologi tadi. Memadukan antara pengetahuan teknologi dan konten materi yang berkarakter sehingga bisa lebih baik lagi di dalam merancang pembelajarannya. Pada pembuatan instrumen penelitian ya, ini sebagai masukan juga ya, harus disertai penskoran ya, terutama untuk yang ya aspek-aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Demikian Bapak Ibu untuk gambaran dan juga tutorial di dalam pembuatan RPP, sehingga nilai RPP Bapak Ibu akan maksimal ya oleh dosen ya, nanti dinilai maksimal oleh dosen. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ya, mudah-mudahan bisa memudahkan tugas Bapak Ibu. Guru semuanya minimal memiliki gambaran sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.